Dua jenis pasir yaitu A dan B dituangkan secara terpisah sehingga membentuk sebuah kerucut gitu ya. Radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Sedangkan radius alas kerucut pasir B adalah 2 kali tingginya. Radius itu maksudnya jari-jari ya. Nah, P1 adalah pusat alas tumpukan pasir A dan P2 adalah pusat alas tumpukan pasir B. Jarak dari P1 ke P2 adalah 10 meter. Nah, jika kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volular yang sama, ini mungkin istilah yang agak asing buat kalian, tapi kalau kita terjemahkan, maksud dari laju volular ini itu adalah laju perubahan volume terhadap waktu, which means dia adalah debit sebenarnya. Nah, jadi laju volular adalah perubahan volume terhadap waktu gitu ya. Nah, kita tulis yang diketahuinya ya. Apa saja pada soal ya. Radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Jadi tinggi dari kerucut A gitu ya. Jadi RA itu selalu sama dengan HA. Kemudian sedangkan radius alas kerucut pasir B selalu 2 kali tingginya. Berarti RB itu 2 kalinya HB. Nah, kerucut volumenya apa sih? Volume kerucut itu kan ya, VA sama dengan 1/3 Pi dikali R kuadrat dikali tingginya, ya kan? Ini volume kerucut gitu, 1/3 dikali luas alas kali tinggi gitu. Jadi ini 1/3 Pi R B kuadrat dikali dengan HB gitu. Nah, di sini katanya kedua jenis pasir dituangkan dengan laju volular yang sama, berarti debitnya sama gitu ya. Jadi maksudnya adalah laju volular, berarti di sini laju volular A sama dengan laju volular B. Nah, tadi laju volular itu kan maksudnya perubahan volume terhadap waktu. Berarti di sini VA dibagi dengan T ya sama dengan VB dibagi dengan T. VA-nya adalah 1/3, tapi karena T-nya sama boleh kita coret ya. Jadinya VA sama dengan VB. VA adalah 1/3 Pi dikali, nah ini kan kita mau nyari perbandingan jari-jari. Nah, berarti H diganti dengan R. Gitu. Jadi 1/3 RA kuadrat. Nah, HA-nya itu selalu sama dengan RA. Gitu. Nah, kemudian yang B berarti 1/3 Pi dikali RB kuadrat dikali. Nah, HB ini kan kalau RB adalah 2 kalinya HB ya berarti HB adalah setengah dari RB. Ya kan, atau setengahnya RB. Jadi di sini setengah dari RB. Ini kita coret habis gitu ya. Nah, RA kuadrat dikali RA berarti RA pangkat 3 sama dengan RB kuadrat dikali RB berarti ya RB pangkat 3 dikali dengan setengah. Nah, yang dicari adalah RA banding RB. Berarti di sini RA per RB ya pangkat 3 sama dengan setengah. Nah, kalau kedua ruas kita pangkatkan 1/3 ya, jadinya RA per RB sama dengan ya 1 itu kan mau diakarin atau mau dipangkatin ya hasilnya tetap 1 gitu kan. Jadi di sini 1 per akar pangkat 3 dari 2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah mana? 1 banding akar pangkat 3 dari 2. Jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Ya, oke. Nah, sekarang masih di narasi yang sama ya. Tapi yang ditanyakan adalah tinggi ya.
perbandingan tingginya. Jadi nah kita pakai data yang sama ya. R apa namanya? Nah, ini jawab. Berarti di sini RA itu sama dengan HA. Nah, terus RB itu setengahnya RB itu 2 kalinya HB. Berarti nah, kita masukin di konsep yang sama ya, yaitu langsung ke VA sama dengan VB aja, karena tadi sudah gue jelaskan. Jadi VA sama dengan VB. Nah, sepertiga pi-nya udah kita nggak usah tulis lagi, jadinya R A kuadrat dikali dengan HA ini RB kuadrat dikali dengan HB. Nah, kan kita mau nyari perbandingan HA sama HB kan, berarti R-nya kita ganti dengan HA. Jadi di sini HA kuadrat dikali HA ya. RB-nya adalah 2 kalinya HB kuadrat dikali dengan HB. Berarti di sini HA pangkat 3 sama dengan 4 HB pangkat 3. Nah, ditanyain HA banding HB gitu ya. Jadi HA pangkat 3 per HB pangkat 3 sama dengan 4 per 1. Kalau kedua ruas kita pangkatkan sepertiga ya, atau ini kalau kita kurung dulu deh, kasih kurung ini ya. Jadi HA per HB pangkat 3 sama dengan 4 per 1. Lalu kedua ruas kita pangkatkan sepertiga, jadinya HA per HB sama dengan akar pangkat 3 dari 4 banding 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini mungkin salah pengetikan ya, bukan H1 banding H2, melainkan HA dengan HB. Gambarnya juga agak kurang relevan sih ya. Tapi ya sesuai dengan urutan abjadnya, A itu berarti 1 ya, berarti B itu 2. Kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami.